Hello Bruda, kembali lagi bersama saya Nur Cahyo di Nur Cahyo Tube. Kali ini saya akan men-share tentang anime mahakarya yang ceritanya bagus, namun tidak terkenal bagian kedua. Langsung saja kita bahas tentang animenya. Untuk bagian kedua ini, anime yang saya bahas adalah Natsume Yujincho atau dalam bahasa Indonesianya, buku pertemanan Natsume. Perlu kalian ketahui, Natsume Yujincho ini merupakan anime bertemakan kehidupan sehari-hari atau slice of life dengan campuran supernatural. Walaupun di negara kita Indonesia, anime ini tidak terlalu terkenal, namun untuk pasaran luar negeri serta Jepang sendiri, Natsume Yujincho ini sangatlah digemari. Terbukti dengan dibuatnya anime ini sampai 7 season. Ya, sebenarnya menurut saya memang pantas kalau anime ini terus-terusan dibuat. Hal tersebut dikarenakan ceritanya yang menarik serta latar suasananya sangatlah mengena. Selain itu, juga dengan menonton anime ini, kita akan diberi wawasan tentang peryokayan atau jenis-jenis siluman yang dipercayai oleh orang-orang Jepang. Kompleks banget dah, walaupun slice of life, tapi kita tidak akan merasa bosan mantengin anime yang satu ini. Natsume Yujincho ini menceritakan tentang Takashi Natsume yang dari kecil memiliki kemampuan untuk melihat arwah dan yokai atau bisa dibilang siluman. Kemampuan ini merupakan turunan dari neneknya yang bernama Natsume Reiko. Namun, bukannya mendapatkan keberuntungan dari kemampuan tersebut, si Natsume Takashi malahan diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka menganggap Natsume Takashi ini sebagai orang yang aneh. Bahkan, mirisnya, keluarganya sendiri pun menganggap dia aneh. Sejak kehilangan orang tuanya, si Natsume Takashi ini harus terus-menerus berpindah dari kediaman kerabat satu ke kerabat lainnya. Hal tersebut tentunya dikarenakan kemampuan yang dianggap aneh tersebut. Untungnya, di kerabat yang saat ini yang bernama Om Shigeru dan Tante Toko, si Natsume Takashi ini diperlakukan baik seperti anak mereka sendiri. Namun, Om Shigeru dan Tante Toko ini tidak tahu tentang kemampuan si Natsume Takashi. Ini dikarenakan ia merahasiakan kemampuannya tersebut karena takut mereka akan berubah menjadi membenci dirinya. Yah, walaupun menurut saya itu sebenarnya hanyalah ketakutan dari Natsume Takashi sendiri. Karena sebenarnya Om Shigeru dan Tante Toko ini sangatlah baik kepribadiannya. Jadi, walaupun mereka tahu tentang kemampuan si Natsume Takashi ini, mereka pasti tetap menyayanginya. Oke, kembali ke fokus ceritanya. Cerita pada anime ini dipusatkan pada buku warisan dari neneknya Natsume Takashi yang bernama Buku Persahabatan. Buku Persahabatan ini berisi nama-nama yokai yang pernah ditaklukkan oleh neneknya Natsume Takashi. Dikatakan, bagi siapa yang memiliki nama asli dari yokai, maka mereka akan dapat memerintah yokai tersebut sebagai kaki tangan. Nah, di dalam buku persahabatan tersebut, sangat banyak nama yokai, baik itu yang jahat, baik, lemah, atau bahkan yang sangat kuat. Nah, sekarang ini, buku tersebut berada di tangan Natsume Takashi. Berbeda dengan neneknya yang mengumpulkan nama-nama yokai dengan cara mengalahkan mereka, Natsume Takashi malahan mengembalikan nama yokai-yokai tersebut supaya yokai tersebut bisa hidup tentram. Tidak hanya mengembalikan nama-nama yokai, Natsume Takashi bahkan membantu yokai-yokai yang memiliki masalah dan meminta bantuannya. Ya, walaupun di ceritanya nanti, Natsume Takashi tidak hanya bertemu yokai yang baik, tetapi juga bertemu dengan yokai yang jahat, di mana yokai yang jahat ini mengincar buku persahabatan untuk dapat menguasai atau menjadi pemimpin yokai yang ada di buku persahabatan tersebut. Untungnya, Natsume Takashi ini dikawal oleh yokai yang sangat kuat atau yokai tingkat atas yang bernama Madara atau Nyanko Sensei. Nyanko Sensei ini menawarkan diri sebagai penjaga agar bisa mendapatkan buku persahabatan di saat Natsume Takashi sudah tiada karena penyakit atau usia yang sudah tua. Ya, walaupun masih misteri sih apakah benar Nyanko Sensei ini menawarkan diri sebagai penjaga karena buku persahabatan atau karena maksud lain, yaitu ingin membalas budi kepada Natsume Takashi. Karena
Pada ceritanya, Natsume Takashi ini secara tidak sengaja melepas segel yang mengurung Nyanko Sensei ketika dikejar oleh yokai jahat yang menginginkan buku persahabatan. Nah, bagaimana Bruda? Menarik bukan animenya? Jika kalian masih penasaran, maka silahkan nonton animenya dan baca manganya. Dijamin pasti suka. Hehehe. Sekian dari saya, Nur Cahyo. Ciao ciao.